tentang kenapa harus ada tulah, terus apakah ada makna di balik tulah-tulah berikut. Ngapain sih Tuhan tuh kasih tulah gitu loh? Kok Tuhan kayaknya jahat ya untuk membinasakan satu bangsa atau apa gitu. Ratap sejarah Alkitab. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kisah Israel yang di Mesir. Nah, di kitab Keluaran sendiri itu banyak banget suatu isu yang sangat disorot tentang kewibawaannya, tentang kebenarannya, maka dibilang dongeng. Yang paling pertama itu yang paling disorot adalah tentang apakah benar Musa membelah lautan, bagaimana mungkin lautan bisa membelah. Kenapa begitu? Karena kalau sekarang ke Mesir di daerah itu, lautnya itu emang nggak dalam, cetek. Mana mungkin gitu bisa ngebelah lautan. Nah itu harus bisa dikaji dengan teologis dan arkeologis kan. Nah yang kedua mau nggak mau adalah tentang 10 tulah, ya kan, tentang kenapa harus ada tulah, terus apakah ada makna di balik tulah-tulah berikut gitu kan, terus apakah benar adanya itu benar ada tulah atau tidak secara arkeologi kayak gitu, sehingga isu ini udah kita bungkus dan kita menyatakan bahwa firman ini benar adanya kayak gitu. Yang pertama, Bill, tentang Musa membelah lautan, laut terbelah atau gimana itu? Itu tuh yang sering kayaknya jadi bahan ini ya, pembahasan ya. Nah, jadi memang ada yang nggak percaya, ada yang ini. Cuma memang dari buku arkeologi lagi gue dapetin, memang beberapa pernyataan yang membenarkan Exodus sebagai peristiwa sejarah ini dinyatakan oleh namanya Colin Humphreys. Ya itu deh. Dia arkeolog ya, bukan psikolog ya? Ahli fisika Cambridge University. Terus dia juga pengarang buku dari The Miracle of Exodus. Kan kalau mau memperdalam bisa baca buku itu. Mengatakan Exodus sebagai keajaiban, ya, atau tanda kutip keajaiban ada pada pemilihan waktunya. Walaupun ia memplot tempat-tempat Exodus yang agak berbeda di sepanjang pantai. Terus Folzinger dan Adrosov mengatakan pada The Moscow Time bahwa kecepatan angin 65 mil per jam dapat membuat Laut Merah terbuka untuk sesaat, sehingga merupakan kesempatan yang baik untuk menyeberang. Ya, ditambah lagi bahwa pada waktu itu dasar laut lebih dangkal. Sehingga sangat memungkinkan terekspos oleh angin dalam waktu yang singkat. Kondisi ini memungkinkan orang-orang Yahudi dapat menyeberang laut sepanjang 7 km selama 4 jam dan dalam setengah jam kemudian air laut bertemu kembali. Iya. Gitu, Bu. Ada yang nyerang gitu, kata dangkal. Gue pernah baca satu buku nyerang gini lah, emang dulu emang dangkal. Gitu kan, makanya bukan kebelah tapi emang bisa dilewatin. Cuman waktu bangsa Israel lewatin mungkin dangkal ya yang tadi itu. Tapi pas bangsa Mesir lewatin dibalik lagi airnya. Itu mukjizat namanya, ya kan? Kayak gitu. Ya, jadi ya kita harus berpikir juga lah gitu. Gak bisa kita dengar dari satu isu terus bilang ini salah nih Keluaran kayak gitu. Jadi harus diteliti dulu lah, diuji. Karena juga ada yang berkata bahwa ada yang menemukan kereta Firaun ya di dalam Laut Merah tersebut ya. Ya kan? Jadi dengan kata lain bahwa ya sebenarnya ya benar kata Nando itu mujizat gitu loh. Ya air lautnya berarti penuh balik tuh ke dalam. Intinya seperti itu. Jadi dengan kata lain kuasanya Tuhan lah ya gitu ya. Dan kita bisa berani benar berkata bahwa itu terjadi, kejadian belah laut itu terjadi benar. Kayak gitu. Nah ini sekarang nih yang agak banyak, ya kan? Dan harus clear, ya kan? Karena ini ngomongin tentang tulah, banyak kadang kalau kita aja ya taruh sekolah minggu dengerin itu sambil ketawa-ketawa, kata-kata gitu kan atau apa, jadi kayak seakan-akan kayak wibawanya itu kayak kayak ini benar nggak sih gitu kan, biar kita benar-benar nggak ragu nih benar. Jadi ada maksud gitu ya, jadi kayak ngapain sih Tuhan tuh kasih tulah gitu loh. Nah kan ini kitanya udah tahu lah ya, Musa lawan dewa, sebetulnya bukan Musa lawan dewa tapi Allah melawan dewanya Firaun kan. Jadi perang kosmik. Ada 10 nih. Nah yang pertama gimana? Nah jadi sebenarnya kita perlu tahu dulu nih bahwa kalau misalkan pada zaman waktu itu adalah ketika sebuah bangsa itu perang, kemenangan bangsa tersebut adalah kemenangan Tuhannya juga. Itu yang harus kita harus pahami dulu. Makanya
jangan berpikir bahwa kok Tuhan kayaknya jahat ya untuk membinasakan satu bangsa atau apa gitu. Misalkan waktu Israel perang sama Filistin, nah itu berarti Allahnya Israel berperang sama dewanya Filistin. Yahweh versus Dagon. Iya, Dagon. Allah dia selalu ngomong gini satu kalimatnya. Sekarang aku akan menyembah Allahmu. Iya. Sampai Allahmu terlalu hebat apa kok gitu lah ya. Jadi dengan kata lain zaman dulu itu mungkin ya, bisa jadi penginjilannya lewat perang nih. Iya. Gitu. Kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu bisa jadi. Nah, sama halnya dengan tulah gitu loh. Tulah itu adalah peperangan antara Allahnya Israel, Yahweh, Adonai dengan dewa-dewanya daripada tanah Mesir. Gitu. Misalkan kayak nih cepat aja singkat aja ya teman-teman ya. Bahwa kayak misalkan air berubah menjadi darah, itulah yang pertama. Nah, itu Tuhan itu lagi berperang dengan dewa sungainya Nil, yaitu dewa Hapis dan dewa Osiris. Yang dikaitkan dengan sungai dan siklus kehidupan matinya. Setuju. Kehidupan dan matinya ditantang sungai Nil yang dianggap sebagai aliran kehidupan sebagai bangsa tersebut, bagi bangsa tersebut. Nah, lalu yang kedua adalah katak. Katak ini Tuhan itu sedang berperang dengan mana nih? Dengan dewa Heket dia. Katak itu dewa Heket melambangkan pembaharuan dan kehidupan. Tuh, dewanya tuh bentuk katak. Bentuknya katak gitu. Lalu yang berikutnya tulah ketiga nyamuk gitu loh. Nah, nyamuk itu dia Tuhan itu menantang dewa Geb atau dewa bumi dan dewa kesuburan tanah bagi orang Mesir. Kalah lagi tuh. Kalah lagi ya. Ke tulah terakhir. Tulah terakhir. Ini yang lebih gila nih. Nah, lebih gila yang tulah terakhir adalah kematian anak sulung, yaitu Tuhan itu sedang menantang itu dewa Isis dan dewa Osiris. Tertinggi. Jadi dewa itu adalah dewa pelindung kehidupan. Ternyata kalah. Jadi dengan kata lain, ketika bangsa Mesir itu kehilangan anak sulung, dewanya tuh kalah. Betul. Dewanya nggak bisa melindungi. Kayak Iron Dam dikira melindungi, nggak tahu jebol sama gitu. Kaget tuh kan. Nah, makanya hal ini mungkin menjawab bagi orang lain, kok Tuhan perjanjian lama kayaknya kejam banget ya. Iya. Gitu. Nah, sebenarnya Tuhan itu sedang menunjukkan bahwa dirinya adalah Tuhan yang berkuasa di atas dewa-dewa yang disembah oleh bangsa. Tapi ini nyambung ke kehidupan sehari-hari. Betul. Maksudnya gimana? Kita kan suka banyak tanpa sadar punya berhala-berhala dalam. Itu. Nah, berhala-berhala ini terkadang Tuhan hancurin dengan cara-cara yang nggak menyenangkan. Supaya ngasih tahu, yang harusnya kau sembah itu aku. Betul. Harusnya tempat berharap tuh aku. Harusnya sih mesti bertobat ya. Iya. Kan? Harusnya. Firaun. Ini udah 10-10-nya nih. Bener. 10-10-nya kalah nih. Dan udah go terakhirnya ya udah raja terakhir kalah. Raja terakhir kalah. Cuman Lordnya kalah. Lordnya kalah. Cuman karena kekerasan hati kan. Dalam versi umat Muslim pun juga Firaun itu bener orang yang keras sekali kan. Makanya suka dicengin jangan dengerin kata Firaun. Iya, betul. Seandainya itu bertobat tuh. Jadi dengan kata lain bahwa kita ngerti nih bahwa laut terbelah itu ada dan ada bukti-buktinya, dan juga tulah-tulah itu bukan ada tanpa ada maksudnya. Tulah itu ada maksudnya. Yaitu bahwa menunjukkan bahwa Allahnya Israel adalah Allah yang paling besar dan layak disembah oleh segala bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam video berikutnya. Milenial Bapak.